Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau jalan-jalan ke Jakarta dan mau mereview hotel bintang 6 pertama yang ada di Jakarta. Wah, pasti Bobers seneng banget nih karena ini permintaan Bobers, banyak banget yang nge-tagin Bocan, yang komen, ayo review Park Hyatt. Nah, sekarang nih Bocan baru sempet nyobain hotelnya. Dan ini Bocan berangkat tuh pas weekend, Sabtu atau Jumat gitu deh. Jadi kalau orang liburannya ke Bogor atau ke Bandung, Bocan liburannya ke Jakarta, makanya jalannya juga kosong. Tapi sebelum kita bahas hotelnya nih Bobors, Bocan mau mention sedikit mengenai hotel bintang 6. Sebenarnya hotel bintang 6 tuh apa sih? Bedanya sama bintang 5 tuh apa sih? Emang beneran ada hotel bintang 6 sama bintang 7? Kalau hotel bintang 5 servisnya smooth, mulus, bagus gitu. Apa di hotel bintang 6 kita dari parkiran ke lobbynya digendong gitu? Karena kan bintang 6 harusnya lebih wah lagi dari bintang 5 kan. Bocan sih yang ada di kepala itu, penasaran apa sih bedanya gitu kan. Dan setelah Bocan cari-cari gitu ya di Google, katanya sih kalau untuk dunia perhotelan dunia internasional, Bocan lupa istilahnya, pokoknya di dunia internasional itu yang masih diakui tertingginya adalah bintang 5. Jadi belum ada hotel bintang 6 sama bintang 7. Kalaupun ada hotel yang menamakan dirinya hotel bintang 6 atau 7, itu tuh masih sebatas proklaim aja. Jadi kayak masih sebatas ngakuin sendiri kalau dirinya bintang 6 atau bintang 7. Tapi kalau di standarnya internasional masih tetap tertingginya tuh di bintang 5. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mungkin namanya taktik marketing gitu kan, mau nyebut bintang 6, bintang berapa, ya udah nggak apa-apa, kita cobain aja. Tapi jujur sih ekspektasi Bocan sama hotel ini tuh tinggi banget. Jadi buat Bobers yang penasaran review versi Bocan tuh kayak apa, harus nonton sampai habis. Dan seperti biasa sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan juga mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Park Hyatt Jakarta ini harga kamarnya mulai dari 4 jutaan per malam. Ini untuk tipe kamar twin, terus juga ada tipe kamar deluxe, ini harganya 5.500.000-an. Nah, Bobers yang sultan paling nggak pasti pilihnya yang suite kan. Ini harganya mulai dari 7.500.000-an per malam. Terus ada yang lebih mewah lagi dari suite-nya, yaitu suite deluxe king. Ini harganya 13 juta per malam. Nah, yang suite deluxe king ini kamarnya luas banget Bobors, sampai 127 meter persegi. Kalau yang suite king tadi tuh 87 meter. Tapi tenang sih, untuk tipe kamar yang 4 jutanya aja tuh udah ada fasilitas bathtubnya Bobors. Dan kamarnya juga cukup luas karena sekitar 57 meter persegi. Jadi untuk kemewahannya Park Hyatt Jakarta ini udah nggak perlu diragukan lagi. Dan buat Bobers yang mau nginep di Park Hyatt Jakarta, jangan lupa pesennya harus lewat tiket.com karena bisa pakai kupon Bocan 500 Kak buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Nah, ini Bocan kemarin tuh ambil tipe kamar yang suite king, itu kan harganya 7.500.000 ya Bobers. Setelah dipasangin kupon Bocan 500K ini dapat potongan langsung 500.000, netnya jadi 7 jutaan aja. Lumayan banget gak sih potongannya 500.000 kan? Jadi buat Bobers nih yang mau liburan kemana aja, kapan aja, harus banget beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan kita udah sampai di sekitaran Jalan Jaksa nih Bobers. Bocan sih cukup hafal lah sama daerah sini karena sekolah Bocan tuh dulu di SMK Negeri 2 di Gambir, deket lah ya. Nah, ini kita belok ke kanan, ada petunjuknya tadi Park Hyatt Jakarta. Wih, hotel bintang 6 tapi aksesnya agak mungil ya. Kita lanjut masuk ke dalam. Nah, di sini nih Bobers. Ini ada petunjuknya, pintu masuknya tuh di sini. Untuk posisi hotelnya juga udah dipin di peta digital. Jadi kalau Bobers yang nggak hafal jalanan Jakarta, cukup percayakan sama peta digital aja. Nah, di sini ada security check. Security-nya juga keren, pakai dasi sama jas gitu. Dan ini cewek, biasanya kan cowok ya. Terus di depan tuh ada Mas Ojol lagi nanya mau ngantar paket, boleh atau nggak boleh. Tapi
ada pintu masuk di sampingnya. Dan kita lanjut ke dalam area hotelnya ya Bobers. Jadi ini kayaknya pas Bocan nginep tuh pas lagi ada event, jadi penuh banget nih Bobers. Di pinggir-pinggirannya banyak orang, sampai mau belok pun agak susah. Nah, kita lanjut ke area drop off-nya ya. Di sini udah banyak staffnya yang standby, jadi untuk penyambutan untuk proses mindahin bagasinya tuh smooth banget. Mereka sigap langsung nolongin kita buat bawain koper segala macem. Jadi untuk servisnya sendiri sih Bocan suka nih sama si Park Hyatt, karena dari turun mobil sampai dianterin ke lobbynya itu bener-bener diperhatiin lah sama staffnya. Nah, kita lanjut parkir ya Bobers. Kalau Bocan sih tadi udah masuk, dan Bocan sempet nunggu lama tuh di dalam. Lama banget ini pas suami gitu kan. Sedangkan staffnya tuh kayak harus balik ke lobby lagi gitu. Tapi Bocan kekeh mau nunggu. Saya nunggu suami saya ya, gak mau berpisah Cel, karena takut suami nyasar. Tapi di area entrance-nya tuh gak ada bangku satupun gitu. Jadi bener-bener dari entrance kita harus langsung naik ke lobby gitu. Nah, kalau tunggu-tungguan kayak Bocan kemarin tuh agak ribet karena staffnya harus standby ke depan lagi kan. Jadi ya udah mau gak mau Bocan duluan dan suami nyusul sendirilah. Terus pas Bocan nginep ini parkirannya juga agak penuh Bobers. Kayaknya sih pas banget ada event apa, Bocan kurang paham, tapi di tiap lantai itu lantainya banyak parkirannya tapi penuh-penuh, terus kayak udah di-tag-in sama plat-plat mobil lain, kayak udah di reserve gitu lah. Dan abis muter-muter pusing cari parkir, sempet pusing juga buat cari area masuk ke lobbynya. Nah, akhirnya ketemu juga nih, di sini adalah akses untuk menuju ke lobbynya. Terus dari liftnya Bobers bisa lihat sih udah kelihatan mewah banget ya liftnya, kinclong, dan desainnya kalau Park Hyatt nih agak gelap-gelap gitu Bobers. Biasanya hotel bintang lainnya dia pakai warna-warna putih, clean, terang kayak gitu kan. Nah, kalau Park Hyatt ini dia ambil hitam tapi tetap elegan banget kelihatannya. Nah, ini suami udah sampai di lantai yang lantai dasar yang tadi kita turun, terus ternyata keluar lagi. Jadi nggak langsung nembus ke area entrance, tetap harus lewat security check lagi. Nah, di sini security checknya ketat kayak kita mau masuk bandara ya Bobers. Terus ada scan barcode Peduli Lindungi juga sama cek suhu tubuh. Dan kita masuk ke area entrance-nya nih Bobers. Nih, di sini nih ada concierge-nya juga. Jadi kalau Bobers pesan ojol bisa titip di sini atau bisa janjian di depan. Nah, itu spot yang selalu jadi favorit buat foto-foto. Pas Bocan check-in, pas Bocan check-out itu ada aja orang yang lagi foto, dan Bocan juga foto sih di situ karena emang spotnya bagus. Dan kita lanjut naik lift. Jadi dari drop off entrance terus naik lift ke lantai 22. Jadi lobbynya tuh ada di atas. Pemandangannya sih langsung kelihatan Monas sama kota Jakarta gitu Bobers. Nah, ini lobbynya ada di lantai 23, sorry. 22 tuh dining room, restoran gitu deh. Nah, terus di sini disambut ramah lagi. Nah, suami Bocan bingung nih, dia mau ke kiri apa ke kanan. Untungnya Bocan standby di sini biar dia nggak susah nyari-nyari gitu kan. Nah, di samping kanan ini ada observatory. Bener nggak ngomongnya? Ya itulah. Jadi kalau misalnya di hotel bintang 5 lain itu kan ada lunch ya buat afternoon tea atau apa. Nah, ini ada observatory. Terus ini ada Bobers bisa pesen kopi atau teh ya, bisa pesen makan minum gitu deh, tapi bayar ya. Ini nggak ada free access ke lunch ya, ini harus bayar lagi. Terus ini desainnya Bobers bisa lihat bagus banget, lampu-lampunya unik, furniture-nya juga bagus-bagus dan kesannya tuh mewah banget Bobers. Nah, ini ada Pak siapa lah, Bocan lupa namanya, Pak Lopa. Bocan cuma ingat nama belakangnya, katanya dia juga Bobers nih. Dan dia tuh yang pertama kali komen di YouTube buat Bocan nge-review Park Hyatt. Pas banget kebetulan ketemu di sini kan. Terus kita lanjut ke resepsionis ya Bobers. Dari tadi belum check-in, panjang banget ceritanya. Dari tadi belum check-in. Nah, ini resepsionisnya ada di sebelah sini. Jadi itu staff berdiri terus tuh Bobers di depan lift, karena emang Park Hyatt ini tuh punya restoran yang buka untuk umum kan. Jadi kayak dia ngasih petunjuk lah buat orang yang nginep mana yang enggak gitu deh. Nah, ini
pemandangan dari lobinya. Kita bisa lihat gedung-gedung pencakar langit bersanding dengan rumah-rumah warga Jakarta. Nah, ini di area lobinya nggak terlalu banyak kursi sih Bobors, tapi yang penting check-innya smooth kan, jadi tamu juga nggak terlalu lama nunggunya. Atau mungkin kalau misalnya mau nunggu lebih enak bisa yang di observatory tadi kali ya. Kita udah check-in, kita mau lanjut langsung ke kamarnya. Nah, ini diantar lagi sama staffnya, jadi beneran servisnya tuh berasa apa ya, berasa bener-bener di treat kayak sendiri-sendiri gitu Bobors, nggak yang dilepas gitu kabur kemana. Jadi dari yang turun mobil diarahin ke entrance, ke lobby, sampai ke kamar tuh kita ditungguin sama satu staff yang standby. Itu salah satu hal yang Bocan acungi jempol sih dari Park Hyatt ini. Nah, kamar Bocan ini ada di lantai 27 di ujung sini nih Bobors, di nomor 2715. Dan ini dia kamarnya. Ini tipe apa tadi? Suite King ya. Ini kamarnya luas banget Bobors. Jadi dari pintu masuk itu ada 3 ruangan terpisah. Nah, kamar tidur ini di ujung sini. Di ujungnya lagi tuh kamar mandi. Tuh, kamarnya gede banget dari ujung ke ujung. Dan ada fasilitas bathtubnya juga dong. Dan sekarang kita review detail kamarnya ya Bobors. Jadi pas Bocan abis masuk kamar, ini staffnya juga nerangin lagi fasilitas apa aja yang ada di kamar sini. Jadi nggak langsung yang ditinggal pergi begitu saja, tapi diterangin. Nah, di area tengah sini ini tuh ada living room. Di depannya ada televisi ukurannya sekitar 55 inch. Ini juga TV-nya udah smart TV. Terus dia tuh punya aplikasi kayak bisa casting ke handphone gitu Bobors. Jadi ngeplaynya tetap dari handphone, tapi nanti yang main dari layar TV-nya. Terus di samping meja TV itu ada area dining, dan di samping di belakangnya maksud Bocan itu ada laci buat nyimpen kopi set sama mesin kopi dan lain-lain. Nah, ini ada mesin kopinya. Terus ini disediain air mineralnya ada 4 botol. Ini kopinya nih Bobors tuh full ya. Kalau habis juga bisa refill, tapi ya siapa sih yang sehari minum kopi 12 biji gitu kan. Nah, bisa lah bawa pulang kalau Bobors punya mesin kopi. Terus di bawahnya ini ada snack bar, tapi ini berbayar ya. Jadi bukan maksudnya minibarnya tuh nggak gratis. Terus di sini ada teko listrik juga, jadi Bobors bisa bikin teh, nggak cuma ngandelin mesin kopi doang maksudnya. Nah, di area sini tuh tempat gelas sama tatakan, sedotan segala macem. Terus juga ada price listnya. Ini cara ngeciriin minibarnya tuh gratis atau enggak. Kalau misalnya ada price list berarti itu bayar, tapi kalau price listnya nggak ada, itu biasanya minibarnya gratis. Nah, di bawah tuh ada kulkas, tapi kulkasnya lucu Bobors. Jadi kayak disorokin gitu, kayak laci gitu. Biasanya kan bukanya nyamping ya. Nah, ini bukanya lucu kayak laci. Terus ini juga ada welcome fruit. Ini kayaknya udah standar ya buat semua tamu kamar suite kayaknya. Nah, ini sebenarnya tadi daun-daunnya rapi, itu dimainin sama anak Bocan sih. Terus di samping living room itu ada powder room. Dan ini ada toiletnya smart closet. Jadi Bobors gak perlu buka tutup pakai tangan. Terus disediain sabun cuci tangan juga. Kalau ini kan powder room, jadi gak ada kamar mandinya ya. Kita beralih ke area kamar tidur nih sekarang. Nah, ini kamar tidurnya menghadap ke dinding, bukan jendela lagi. Ini ke dinding kaca yang luas banget. Terus juga di sini disediain telepon, sama di depan ranjang tuh kan tadi ada televisi. Feature-nya sama kayak TV yang di living room, bisa cast lewat handphone juga, dan ukurannya juga sama 52 inch gitulah. Nah, di belakang kamar tidur ini ada area walking closetnya Bobors. Jadi di sini Bobors bisa naruh koper, bisa make up, atau bisa naruh barang-barang lah ya buat penyimpanan. Ini lengkap, ada safe deposit box, terus juga ada bathrobe, gantungannya juga banyak. Terus ini ada iron board juga nih. Barangkali Bobors businessman atau businesswoman yang kusut bajunya kalau dimasukin koper, tenang, disediain iron board juga di sini. Nah, ini kita beralih ke kamar mandinya ya. Jadi kamar mandinya tuh ada di samping kamar tidur, agak di ujung. Terus sebelum masuk kamar mandi itu ada satu sofa lagi. Nah, ini kamar mandinya nih Bobors. Nuansanya elegan banget karena dia dominasinya tuh warna hitam, tapi keramiknya tuh kelihatan mewah banget sih.
sampai ke batap dan ke keran-kerannya tuh Bocan suka banget karena smooth semua, dan dia milih kerannya tuh warna gold gitu, jadi berasa kontras gitu kan, dari hitam ke emas gitu. Dan amenitiesnya tuh dia pakai merek Hermes Bobors, mewah banget kan. Terus juga ini lengkap, dental kit, vanity kit semuanya disediain. Dan dia nih pakai kertas, tapi kertasnya nih yang daur ulang gitu, jadi ramah lingkungan banget. Dan disediain bath saltnya juga tuh Bobors, jadi buat berendam enak kan, ada garam mandinya, nggak cuma nuangin sabun doang gitu. Nah cuma nih menurut Bocan, kalau dibandingin hotel bintang 5 lainnya, biasanya itu amenities nggak cuma sisir dan yang seperti ini, tapi juga ditambahin mouthwash. Kalau di sini mouthwashnya nggak ada, tapi ya at least ada bath saltnya sih, sama ada loofahnya juga. Nah terus sisirnya kayak perlu di upgrade deh Bobors, karena nanti kebanting sama nama bintang 6-nya, tapi sisirnya masih standar gitu. Tapi kalau untuk merek amenitiesnya sih udah mewah banget, dia pakai Hermes sama Lalabo tuh buat sabun cuci tangannya. Nah ini batapnya juga bersih dan kinclong banget Bobors. Terus bersanding sama keran-keran emas, jadi kayak berasa berendam di kemewahan gitu gak sih, apalagi sabunnya Hermes gitu kan, beneran hawa-hawa berendamnya tuh bau-bau kemewahan gitu Bobors. Terus di belakang bathtub itu ada toilet terpisah, ini smart closet juga, bisa ngedetect otomatis. Nah ini smart closetnya. Terus di sampingnya tuh tadi ada shower, nggak perlu di tutorialin kan ya, tinggal Bobors coba aja pencet yang mana nanti airnya gayanya pindah-pindah gitu lah intinya. Nah ini area showernya nih Bobors. Bocan nggak terlalu paham brand-brand furniture mewah ya Bobors, tapi dari yang Bocan tahu tadi smart closetnya itu merek Kohler, itu merek Jerman, di atasnya Toto. Terus ini keran-kerannya juga bukan yang keran azab buat wudhu muncrat kemana-mana gitu loh. Ini kerannya semuanya berasa banget mewahnya, walaupun Bocan nggak tahu mereknya apa, tapi dari kita megang aja tuh udah mewah banget ya pokoknya. Nah yang canggih lainnya dari kamar ini adalah untuk buka tutup tirainya dia pakai tombol Bobors. Terus tirainya nih juga nggak cuma tirai putih ini doang, tapi juga ada tirai gelap, jadi kalau Bobors yang bener-bener pengen privacy bisa nurunin tirai gelapnya juga. Nah di sini kita bisa lihat pemandangan, ada rel kereta, terus juga ada Monas di samping sana tadi. Tuh anak Bocan sih suka banget nih karena bisa lihat rel kereta kayak gini. Nah ini Monas view-nya nih Bobors. Ada kamar yang khusus untuk pemandangan Monas, cuma kemarin tuh Bocan nggak kebagian karena lagi full, jadi dapat pemandangan Monasnya di ujung sampingnya doang. Nah ini untuk tirai gelapnya ya, Bocan turunin biar Bobors bisa lihat gambarannya. Tirainya tuh jadi ada dua, ada yang putih sama yang gelap. Dan satu lagi yang canggih, ini ada pintu bisa ketutup sendiri pakai tombol, tapi bohong. Ya pokoknya intinya itu ada pintu terpisah lah. Jadi kalau misalnya Bobors tuh lagi nginep, ada tamunya bisa duduk di living room, dan kamar tidurnya tetap tertutup gitu. Nah kita udah room tour, sekarang mau cobain berenangnya. Berenangnya tuh ada di lantai 35. Jadi di sini ada swimming pool sama ada spa-nya juga nih Bobors. Tuh ada petunjuknya ya. Nah ini kolam berenangnya ada di area semi outdoor gitu. Terus Bocan suka sih sama pemandangannya karena keren banget ya. Bisa lihat bener-bener Jakarta yang versi mewah gitu, gedung-gedung pencakar langitnya. Nah terus ini poolnya air anget, jadi Bobors nggak perlu takut kedinginan. Poolnya tuh anget. Nah ini untuk kolam anak-anaknya ada di sebelah sini nih. Kedalamannya 0,5 meter kalau untuk yang anak-anak. Kalau yang dewasa itu kedalamannya 1,2 meter. Jadi masih aman lah buat kita-kita yang tingginya semampai. Nah ini di depan kolam berenang itu juga ada banyak daybed. Terus berasa bersih banget Bobors karena dia dilapisin sama anduk lagi kan. Nah Bobors bisa pilih mau duduk di area mana, tapi kalau misalnya mau lihat pemandangan sih enaknya duduk yang di pinggir-pinggir sini nih tuh. Nah di samping pool ini ada cafe juga, kalau misalnya Bobors mau pesen makan minum atau sambil duduk-duduk, enak banget di sini suasananya tuh, cakep kan?
Berasa, jangan bilang berasa di New York ya, karena Jakarta juga udah bagus sih Bobers. Oke, next kita lihat fasilitas lainnya. Jadi di satu lantai sama kolam renang ini ada fitness center sama area spa. Nah ini dia pakai akses kunci kamar juga Bobers. Tuh fitness centernya kece banget, walaupun areanya nggak terlalu luas tapi alat-alatnya cukup lengkap ya. Terus pemandangannya langsung kan ke City View Jakarta, berasa beneran kayak mengejar mimpi di ibu kota Bobors kalau lari di sini. Keren sih, nuansanya tuh mewahnya dapat banget kalau dari apa namanya, dari furniture, terus dari desain, dari semuanya itu mendukung kemewahannya, dan servisnya juga Bocan suka. Dan kita intip, ini ada changing room nih kayaknya, ada anduk sama ada tempat buat apa tuh namanya, jacuzzi buat berendam. Nah ini loker-lokernya disediain juga. Terus pastinya dipisah ya antara cewek sama cowok, Bobers nggak perlu khawatir. Nah ini ada toiletnya juga, disediain sabun, cuci tangan segala macem ya buat bebenah lah kalau misalnya Bobers abis berendam. Nyaman loh kamar mandinya. Nah ini nih area jacuzzinya. Tuh enak banget Bobers berendam di sini sambil mandangin ibu kota kan. Kolamnya juga cukup banyak tuh, Bobers bisa pilih mau yang mana. Terus ini area sauna tuh tadi di samping. Aduh beneran ini enak banget, berasa sultan abis sih kalau nginep di sini kan. Aduh pas suami sayang banget sih dia nggak kagak ikutan berendam di sini, cuma ngerekam doang. Dia setia Bobers sama Bocan, dia lebih milih berenang nemenin Bocan sama anak-anak. Nah makin sore lampu-lampu di langit-langitnya tuh makin terang kayak bintang-bintang gitu, kece ya. Terus juga kita bisa lihat pemandangan Jakarta pas malam gelap kelipnya. Nah ini yang menurut Bocan perlu diacungi jempol lagi dari Park Hyatt. Kita minum juga disediain welcome drink. Jarang banget hotel yang nyediain welcome drink buat tamunya yang berenang. Bocan pernah ngerasain itu di Nirjara Bali ya. Nah ini di Park Hyatt juga dapet, keren sih. Tuh suasana malam Jakarta nya cakep banget, walaupun ya langitnya tahu sendiri lah, langit Jakarta jarang birunya. Tapi kita terhibur sih sama pemandangan ibu kota. Nah kalau ini penerangan di dalam kamarnya nih Bobers, penerangannya oke banget, nggak ada nuansa yang creepy ya, nggak ada sih karena memang hotelnya baru dan kelihatan kinclong semua. Cuma kalau boleh dikasih saran, kayaknya area lemari itu kurang terang sih, mungkin bisa dinaikin levelnya. Nah Bobers penasaran nggak sama harga makanan di Hotel Bintang 6? Nah ini harga makanannya nih Bobers tuh. Untuk breakfastnya ini ala carte ya, yogurt aja 80.000. Terus appetizernya udah 160 ribuan. Nah ini all day diningnya ya di atas 100.000 sih Bobers. Dan Bocan bingung nih, menunya banyak banget, harganya juga mahal. Akhirnya pesen ojol. Jadi cuma lihat-lihat doang, ya udahlah ya. Yang penting udah cobain nginep di hotelnya sama udah cobain servisnya kan. Nah ini suasana lobbynya pas malam hari makin cakep sih, karena lampu-lampu hiasnya tuh tadi udah mulai nyala. Terus Bobers yang mau pesan ojol bisa titip di concierge tadi atau ya janjian sama abangnya. Nah ini gedungnya kan tinggi nih Bobers sampai lantai 35, tapi lobbynya tuh baru di lantai 23 kan. Jadi di lantai 22 ke bawah, 23 lobby, 22 restoran, nah 22 ke bawah itu perkantoran. Dan kita udah dapet makanannya lewat ojol. Ini Bocan pesen 2 menu, jadi ada bebek kaleo sama nasi apa ya Bocan lupa, itu juga enak. Tapi ini enak banget nih Bobers, ini sumpah enak banget. Nah kayak nasi gulai gitu, nasi apa gitu, nasi gondang dia apa gitu deh, pokoknya itu enak. Nah udah bahas makan malam, sekarang kita bahas internetnya ya Bobers. Ini downloadnya sampai 40 Mbps, tapi untuk rekor internet tercepat versi Bocan itu masih fase Surabaya karena sampai 140 Mbps. Kalau di Park Hyatt ya kenceng juga lah ya, udah 40-an. Dan kita mau tidur. Kalau Bocan tidur di hotel Jakarta gitu di lantai atas, pasti matiin lampu semua dan buka jendela, jadi berasa tidur sambil mandangin kota Jakarta kan. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya. Tuh
masih berkabut tapi bukan kabut pegunungan, nggak tahu kabut apaan. Oh iya, Bocan mau mention sedikit. Di sini itu kan di bawahnya tuh stasiun ya, Bogor, stasiun Gondang Dia ya kalau nggak salah. Nah itu suaranya masih kedengeran sampai ke kamar, kurang kedap jadi. Tapi ya nggak ganggu parah sih, cuma kedengeran aja. Kadang pengumuman kereta atau klakson keretanya masih kedengeran. Dan kita mau sarapan, sarapannya ada di lantai 22, jadi dia satu lantai di bawah lobi gitu. Nah ini kalau sarapan anak-anak tuh harganya 175 deh Bobers, kalau nggak salah. Di atas 6 tahun tuh dia udah bayar. Terus kalau yang 6 tahun ke bawah itu masih free. Nah sarapannya ini area restorannya nggak terlalu luas sih menurut Bocan. Jadi cuma yang segini doang nih. Nggak tahu deh kalau nanti tamunya banyak apakah ada tempat lain buat makan atau gimana. Tapi yang Bocan lihat sih ini area restorannya nggak terlalu luas. Terus untuk menu sarapannya itu dia ala carte. Untuk main course-nya ya, untuk main course-nya tuh ala carte. Kalau untuk yang makanan pendamping lain-lainnya itu buffet. Nah untuk main course-nya Bobers bisa pilih mau yang Indonesian breakfast atau mau yang American breakfast. Kalau Indonesian breakfast-nya tuh tadi ada lontong sayur, ada nasi goreng, sama ada bubur ayam. Terus kalau untuk American breakfast-nya juga biasa sih, ada sosis atau egg benedict kayak gitu. Nah ini yang buffetnya nih Bobers. Jadi dia ada salad, terus juga ada daging-dagingan tadi tuh. Nah ini saladnya, dan di samping sini ada aneka sambal sama kerupuk. Terus ini salad versi Indonesia karena makannya pakai sambal kacang. Nah di sebelah sini ini aneka sereal. Serealnya juga unik-unik ya. Terus ini ada susu Bobor. Susunya tuh nggak cuma susu sapi atau yang low fat gitu, tapi juga ada almond milknya. Nah ini yang unik nih Bobor, ini ada madu mentah ya namanya. Jadi madu tapi langsung dari sarang-sarangnya gitu. Jadi kita potong gitu. Tuh, ini unik sih, jarang ditemuin di hotel lain. Nah yang perfect lainnya adalah area bakery-nya. Ini enak-enak semua roti-rotinya. Aduh, karbo. Bocan melihatnya tuh enak tapi inget timbangan gitu kan. Aduh, tuh Bobers mantep banget. Muffinnya tuh kecil tapi enak. Terus ini aneka buah-buahannya. Buah-buahannya juga nggak yang standar, tapi juga ada buah-buahan mahal kayak buah naga. Terus yang unik dari tempat buah ini, kita bisa makan kelapa dong. Nih Bobers bisa minta batok kelapa. Tadi tuh dikupas tuh bisa makan kelapa utuh langsung di sini. Keren ya. Nah ini sarapan with the view Jakarta. Tuh berasa sultan banget sih nginep di sini. Nah ini anak Bocan mintanya sereal. Sayang nginep di hotel mahal makanya sereal dong. Terus kalau si kakak itu dia pesen pancake. Kalau lontong sayur Bobors tahu lah ya itu pesenan siapa. Itu favoritnya Bocan banget. Kalau suami itu yang apa tuh American breakfast gitu. Jadi sosis, hash brown sama apa lagi ya, sama beef gitu deh. Nah ini pancake-nya. Terus untuk kopinya juga bisa milih mau kopi biasa, mau ice cappuccino, hot cappuccino, latte segala macem. Terus tehnya juga nih pakai saringan Bobers, unik sih. Nah ini cappuccinonya. Terus untuk jus dia juga nggak cuma nyediain jus instan, tapi juga ada jus yang bener-bener fresh. Oh suami pesen bubur, aduh Bocan lupa. Kenapa dia pesen bubur? Karena katanya dia pengen tahu bubur versi abang-abang sama bubur versi hotel bintang 6 tuh bedanya apa. Ya sama sih enaknya, dan beda di feel-nya doang. Nah ini madunya nih Bobers. Cuma pas sarapan ini ekspektasi Bocan itu bisa nambah Bobers, karena ini kan menunya ala carte. Sebenarnya sih kenyang, cuma kan kadang masih pengen nyobain ini itu, terus pengen ngerasain nasi goreng versi mereka tuh seenak apa. Maksudnya pengen nyobain menu makanan lainnya. Nah ini staffnya tuh nggak ada yang nawarin mau nambah atau enggak, padahal sebenarnya masih pengen nambah, cuma ya gitu deh, mungkin staffnya sibuk. Karena pas Bocan sarapan, piring yang udah kosong aja tuh mereka
mereka nggak clean up sampai Bocan panggil baru di clean up. Jadi boro-boro mau nawarin nambah atau enggak gitu kan, karena buat bersihin piringnya aja kayaknya keteteran sih. Mungkin bisa ditambahin tuh staff pas di restorannya, karena pas Bocan ngerasanya agak kurang smooth di bersihin piringnya doang. Dan udah sarapan, kita mau berendam di tengah kemewahan karena ini batapnya mahal, kerannya mahal, sabunnya mahal, hotelnya mahal. Jadi kita mau berendam, kali aja pas udah berendam badan kita jadi bau-bau kemewahan gitu kan. Dan sekian review Park Hyatt dari Bocan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Bobers akan hotel bintang 6 ini. Kalau Bobers nanya gimana, worth it apa enggak nginep 7 juta semalam di sini? Jawabannya tergantung ekonomi masing-masing sih. Kalau misalnya Bobers tuh cari duitnya kayak metik daun di di kebun, pasti worth it aja lah ya, karena 7 juta gitu duit banyak nggak masalah. Tapi kalau misalnya buat kaum mending sih ya pasti ada aja mendingan A, B, C, D. Jadi jawabannya di tangan Bobers. Tapi yang paling mending sih tetap ikutin terus video Bocan ya. Terima kasih udah nonton, dadah.